rezim baru kita pengen tahu sampai di mana. Sampai di mana kan? Nah, sekarang kan lagi sama-sama pasang-pasang kuda-kuda. Tentu dari Projo, ya, yang jelas sekarang gengnya udah terpecah ini. Jadi yang berhadapan dengan Prabowo ini sekarang adalah masyarakat untuk kemajuan dan perubahan, kemudian partai yang tadi juga PDI bisa berhadapan dengan Prabowo, sekarang udah enggak. Karena PDIP sekarang ini sedang berhadapan dengan ya yang membuat onak dan duri perjalanan Prabowo untuk 5 tahun ini. Karena apa? Ada pertemuan di Singapura katanya kan? Ini bocor halus. Dan Asok dengar katanya. Jadi 2 atau 3 tahun ini udah, setelah itu Gibran. Nah Gibran kan cuma 2 tahun. Jadi boleh dong. Bocor halusnya apa, Bro? Iya itu. Jadi Prabowo mungkin cuma 3 tahun. Ketemu siapa? Habis itu disambung sama Gibran. Bukan, bocor halus siapa, ketemu siapa ketemu itu? Ya, tunggu bocor halus itu. Suaranya suara Bu Kony yang ahli hubungan internasional. Dan juga memahami masalah intelijen beliau. Tapi yang menjadi sorotan tajam ya, semua politikus saat ini itu kepengen menanti apa sih gebrakan-gebrakan yang kita tunggu-tunggu kan. Sampai hari ini kan sudah di 6 Januari ini belum kelihatan gitu loh, Prof. Itu yang kita lihat kan. Oke, jadi ini kan apa ranjau itu tadi, satu PPN kan gitu. Yang kedua KPK ya. Ini beberapa hari menjelang orangnya sudah diajukan oleh Jokowi ke DPR. Apakah DPR bisa disalahkan? Enggak. Begitu DPR nolak, langsung dipanggil KPK yang sekarang. Jadi serba sulit. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Siang ini ada waktu yang agak panjang, maka kami menyempatkan diri untuk berbincang atau berbisik-bisik tentang kenegaraan akhir-akhir ini. Telah hadir Prof. Abbas Taha, politikus ulung, salah satu putra terbaik bangsa yang sampai detik ini masih menyiapkan waktunya untuk berkontribusi kepada kekuasaan yang makin hari makin memprihatinkan, tapi tetap menjadi sorotan ya, sorotan yang tajam tentang segala hal. Kami akan menyoroti tentang kinerja kabinet, Prof ya. Kabinet Gemo ini yang begitu ramai pada saat pelantikan, kita belum melihat titik-titik terang apa saja yang sudah kelihatan. Mungkin saat ini karena Prof di bidang lebih fokus kepada dosen yang udah hampir 50 tahun jadi dosen, mengkritisi tentang pendidikan ya, Prof ya? Iya. Sehat-sehat, Prof? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kepada netizen, saudaraku sebangsa setanah air, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang persoalan berat mengenai kronika kenegaraan kita dewasa ini. Kronika ya, kenegaraan. Nah, suatu negara itu tentu mempunyai ideologi negara. Ideologi negara kita adalah Pancasila yang harus direalisasikan. Nah, apa itu Pancasila? Yaitu sila-sila 5 yang dibangun oleh founding fathers kita yang disusun, ya enggak, di mana ulama, tokoh profesional, ya, kebetulan majority Muslim, dan juga ada Nasraninya. Nah, jelas ideologi negara itu sebagai filosofi dan dasar negara kita. Jadi semua apapun yang kita lakukan harus mengacu ke sana. Pancasila. Masya Allah. Nah, sekarang Pancasila itu sendiri
kan dielaborate ke dalam aspek hukum, Ya. hukum tata negara, ada perdata, ada pidana, dan seterusnya. Nah, kemudian tanggung jawab terhadap citizen-nya Kepada rakyat ya. pada rakyatnya sebagai komponen daripada satu negara, ya di samping teritorialnya, ya masyarakatnya, kemudian konstitusinya. Ya. Nah, baru jadi negara kalau ada pengakuan negara lain. Ya. Dan juga sekarang ini PBB. Ya. Lah kita negara yang pertama mengaku itu kan Mesir. Ya. Nah, itulah ya kakeknya Anies Rashid Baswedan itu ikut berperan di dalam Salah satu tokoh nasional satu ya. yang kita harus ingat ya. Ya, kita lanjut. Kita lihat kondisi yang ada sekarang ini. Jadi selama terutama kan ada era Orde Lama, Ya. Bung Karno dengan segala perilaku politiknya, ya. Kemudian Orde Baru Soeharto yang 33 tahun, 32 tahun. Yang dua-duanya ya enggak terbetik ya, malah Bung Karno dijadikan apa presiden seumur hidup. Tapi nggak nyampe karena sudah keburu ada ya Dewan Revolusi dengan mengacu katanya ada Dewan Jenderal terus melakukan coup yang kita kenal dengan Gestapo. Nah, maka kondisi itu menyebabkan Bung Karno turun. Berakhir. Masuklah Orde Baru. Orde Soeharto. Ya. Ujung-ujungnya nada-nadanya kayak mau seumur hidup juga. Tapi ini berjalan Bukan lebih nada-nada kok kenyataannya. ya begini, nada-nada gitu. Iya. Kenyataannya iya 32 tahun. Iya, itu kuatnya kenyataan kan. Ya, ya. Dan itu melalui satu rekayasa politik. Ya. Nah, di sini ya Eki Syahrudin menulis masalah moral politik. Nah, moral politik ini kita lihat Orde Lama bagaimana, Ordenya Soeharto bagaimana. Nah, yang paling serem ini yang nanda tangan tuh banyak itu Amin Rais, ya wakil-wakil ketua MPR dengan ada amandemen. Nah, itu Orde Reformasi ke sini itu amburadul sudah. Karena yang nama Orde Reformasi setelah Soeharto turun kan, yaitu Dimas Gulgen, semacam dilengserkan, tapi beliau mundur, kan gitu. Yang Dimas Gulgen itu adalah ya nak Bulog G, ini Abdurrahman Wahid, ya. Nah, kita masuk sekarang, tapi dari orde yang ada ini, kalau Orde Reformasi kan sudah yang ke-7 sekarang ini presiden, 7 ke 8 ini, 8 ya Prabowo, itu setiap ya, kalau era Orde Reformasi, mulai dari siapa? Habibie. Orang baik, bagus, ilmuwan. Tapi ada yang tidak suka dan tidak senang. Luar negeri terutama. Karena beliau membangun sesuatu yang besar yang bisa menjadi pesaing. Sehingga dengan SDA yang besar, SDM yang besar, kita akan menjadi negara kuat. Di masing-masing presiden kalau kita lihat itu mempunyai catatan-catatan sendiri, Prof. Ya, catatan positif, catatan negatif. Ya, kita nggak ada positif aja, Prof. mungkar nangkir nih. Dicatat kiri kanan. Kita catat yang positif. Yang positif. Yang negatif biar ikut. Kalau era Bung Karno, kan ada yang bikin biodatanya, biografi. Cindy Adam ada, yang lain ada. Habib juga bikin. Iya, bikin. Habib juga bikin kan. Ya, biodata Bung Karno ini ada aja sedikit. Begini, umumnya tokoh-tokoh intelektual, terutama yang produk Barat, yang sekolah di Belanda maupun di mana, itu terpapar Marxis, terpapar Marxis, ya, komunis. Apakah Bung Karno, apakah Syahrir, apakah Bung Hatta, tapi yang paling nggak kena terpapar sedikit pun itu adalah Bung Hatta. Kenapa? Karena beliau cucu seorang Syekh Abdurrahman 1717 ya, yang melahirkan Syekh berikutnya. Yang sekarang kampus pesantrennya masih ada. Yang lain terpapar. Bung Karno terpapar. Senang dia gerakan proletariat itu. Ya. Dan pernah menulis buku mengenai
ya mengintegrasikan nasionalis, komunis, dan agama. Oke, Prof, kembali lagi. Oke, nanti kita masuk. Iya, ke presiden tadi. Ya ini. Nah, kemudian kita masuk sekarang ke Soeharto. Soeharto ini Soekarno dulu. Soekarno dulu. Apa yang catatan baik tentang Soekarno? Catatan yang baik, kompresi Armenia, Norris Street, Urban Words, ya. Yang ada tulisan di bawah bendera revolusi. Banyak hal baik beliau. Iya. Gagah. Ya. Kemudian ada satu syekh, ya. Imam jihad di Sumatera Tengah. Digantinya Peci Bung Karno ini. Dia kasih fatwa. Waktu itu tahun 42 beliau datang ke sana pesantren itu. Kebetulan kakek saya. Apa dia bilang? Ini Bung Karno ini matanya rimbang ini. Kurang menepati waktu. Janji terlambat beliau. Nah, kemudian di pecinya enggak nih, kurang gagah. Pasang pecinya itu. Kemudian diskusilah mengenai apa dasar negara. Nah, Syekh Abbas Abdullah mengatakan adalah tauhid. Nah, tauhid inilah yang mewarnai kegiatan-kegiatan lain. Nah, ini. Nah, jelas kan, Bim? Nah, kemudian apa kelebihan beliau lagi? Banyak. Beliau tuh hebat, cerdas, pandai. Cuma itu tadi, ya. Karena dia mencoba integrasi, kan tidak mungkin lah, Bim. Yang Marxis itu komunis itu ateis. Mau digabung sama Pancasila. Pancasila itu tidak bisa, dia maksakan ini. Kalau gitu kita lupakan Soekarno, kita tapi era berikutnya. Pada era itu dunia mengaguminya. Ya, gitu. Kita juga bangga, keluarga kami bangga. Tetapi itu ada catatan satu. Ya. Sayang sekali. Beliau kok sampai ada tritura tahun 65 nggak mau juga bubarin PKI. Itu aja saya. Jadi kembali lagi ke masuk sorotan kita tadi ke beberapa presiden, terutama presiden terkini ya, yang saat ini berkuasa. Kita harus Soeharto dulu dong, Bu. Soeharto ini the smiling general, sebagai bapak pembangunan kan begitu, ya. Nah, bapak pembangun, yes. Ngambil uang rakyat nggak? Ada juga, ya. Tapi ya enggak seberapa lah. Bangun politik dinasti enggak juga, baru ujung-ujungnya aja itu putrinya dijadikan menteri, ya. Nah, kemudian bagaimana? Otoriter. Hebatnya lagi apa? Partai yang banyak itu diremes jadi 3. Jadi cuma ada P3, Golkar, dan sama PDI, ya. Nah, berjalan nih pemerintahannya kan. Nah, dalam berjalan pemerintah itu, tapi selalu ini Golkar, ini dia kontrol banget ini. Jadi apapun kata, ya DPR, apapun kata ini, ya terus terpilih terus lah, ya. Nah, waktu itu, nah juburnya kita ingat Harmoko, ya. Nah, tiada hari tanpa omong kosong kan itu. Ali Murtopo. Ali Murtopo ini merah ini, Bib. Ya, banyak, Prof. Kalau kita kupas banyak kita habis kupas. waktu kita, Prof. Ya, banyak. Kita fokus. Kita nah, sekarang yang sekarang masuk ke era reformasi. Bergeraklah semua ini, ya. Ya Wirantonya, Kiflan Zainnya, ya, Amin Raisnya, Pram Soekarsanya, ya. Ya, sehingga terjadilah di Semanggi, terjadi segala macam. Kemudian naik Habibie. Tapi pada saat itu ada kemungkinan Nurholis Majid. Herannya kok nggak mau dia. Secara pribadi saya pernah tanya, senyum-senyum aja beliau. Itu di Kerawang ya, kita ngobrol. Ya, saya lebih muda dari beliau. Karena almarhum kan? Almarhum. Karena dia itu Islam yes, Islam politik no. Gitu. Sehingga kalangan-kalangan yang memahami kedalaman Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak suka sama Nurholis. Oke, Prof, mari kita fokus ke rezim saat ini nih yang sedang berkuasa. Iya, rezim ini kan sudah masuk ini kan. Tadi kan kita bahas Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi dan kita sedikit. Kita lompat aja, Bro. Lompat kita lompat langsung ke Orde Prabowo saat ini. Yang kita lihat banyak sekali janji-janji manis, ya. Tapi awal tahun kita merasakan pil pahit naiknya PPN ya.
Tapi katanya PPN hanya barang-barang mewah, tapi kenyataannya kita wallahu alam yang mana yang benar. Ya, jadi begini, Bib. Prabowo ini dengan pidato perdananya itu luar biasa. Ya, 5 masalah pokok itu luar biasa. Kesejahteraan, judi online, narkoba, korupsi, kan gitu toh. Nah sekarang mulai berjalan. Tetapi sebelum itu, ini ordenya eranya Pak Jokowi ini hebat, ini advisernya, think tanknya hebat. Ya karena dia punya, kalau dulu ada Jakarta Peking dulu ya, Bang Bung Karno. Sekarang ini Jakarta mana ini? Beijing berarti, atau Guangzhou ya. Nah tentu ini dia terus dibimbing terus ya. Jadi Prabowo ini dibawa bayang-bayang Jokowi. Nah begini, atau gimana, Bro? Iya, artinya memang Prabowo ini berada di dalam ya kabinetnya Jokowi. Bayangkan orang ya, akademisi tinggi, keluarganya bukan main, pejuang juga, intelektual juga, kemudian kerahyatannya bagus, nasionalisme bagus, kemudian juga sebagai keluarga sosialis. Nah, ini 10 tahun dia merunduk-rundukkan hatinya sampai dia menjadi presiden. Kan gitu. Bentuk kabinet yang gemuk nih, dia akomodat semua. Istilahnya yang korup masuk, yang nembak masuk, yang masuk semua. Istilah saya Bromo Cora pun masuk. Oh, gitu. Nah, tetapi sambil berjalan, namanya ini kabinet gado-gado lebih pas. kalau gado-gado mah enak, ini nggak enak juga, ya. Nah, setelah itu kita lihat tadi, Bro, Bro kan menyoroti masalah korupsi. ya, Kan akhir-akhirnya ada ujian berat nih buat beliau nih. Ya, ujian berat buat beliau ya, diantara itu tentang Hasto yang disangkakan oleh KPK. tidak hanya itu, Bu, tapi begini, ini Hasto itu salah satu aja. Ini di samping lagi ramai lagi. iya, di samping dikejar Hasto ini sambil ngalihkan isu. Tapi sekarang enggak. Kan masalah Muiz juga yang 300 triliun itu gimana? Muiz kan sudah ketok palu. Iya, sudah ketok palu. Tetapi sekarang yang ngetok palu itu sekarang dinonaktifkan. Itu salah satu kemajuannya. Sekarang sedang didalami oleh kejaksaan. So tuntutan 12 tahun. Nah, malah Prabowo juga dalam pidato kapan itu bilang kalau perlu ya diambil lah katanya, paling enggak 40 tahun katanya. Ayolah, mudah-mudahan kejaksaan bisa menyelesaikan. Ada kan? Lihat tadi. Itu ada titik terang sedikit tentang korupsi. Secercah. Ya titik terang ini. Gitu. Kalau tadinya embun, sekarang udah menetes satu. Kita lihat lagi Menteri Pertaniannya. Ya, begitu tercium ada masalah, ada yang melaporkan, jajaran petinggi dia langsung 3 orang di bredel. Nah, jalan di pertanian kan. Dan sampai dibilang jangan pernah ada di tempat saya terjadi ada korupsi. Nah, 2 kan. Menteri Agama juga begitu, tidak ada lagi dari kecamatan ke kabupaten, kota, terus ke pusat ada upeti-upetian, tidak ada itu. Ini Nazarudin Rahmat ya, Imam Besar Istiqlal. Yang Nazarudin Umar. Nazarudin Umar ya. Yang ilmunya seabak-abak, pendidikannya di mana-mana tuh, di Eropa, di sini. Nah, kita lihat ini kena ya enggak? Kena ranjau Yahudi enggak dia ini nih? Kalau kena, banyak ini orang Indonesia ini, banyak Yahudi pesek juga, cerdas pinter ya. Makanya sekarang ya lagi rame itu. Kalau Bali itu sering serang menyerang gitu. Gitu ya. Termasuk Roma Irama ngasih komentar. Ya, oke. Nah, kita fokus kepada pendidikan, masalah pendidikan. Karena sumber daya alam yang kaya raya tidak ada artinya. Seperti Abraham Samad bilang ya, itu kalau urusan tambang itu bisa diamankan, nggak usah kerja ini, setiap kepala, setiap manusia itu bisa dapat antara 10-20 juta per bulan. Baru tambang ya? Baru ditambang. Itu aja katanya. Nah sekarang hasil tambang itu kemana gitu toh? Nah ini, ada tuh. Malah buktikan bahwa Jokowi itu ada korupsi. Kan nggak pernah ada diadili, nggak pernah perkara, nggak pernah dipidana. Enak aja tuh OCRRP itu katanya kan masuk kandidat nomor 2 sekarang ini ya.
Nah jadi, nah di sini hebatnya Rocky Gerung dan Bivitri memberi pengertian apa yang dinamakan korupsi itu. Ya, jadi by definition, ya ini kan ada Irma Caniago sama Zul, ya, Zul ini. Ya ini kelihatannya istilah sekarang tuh bahasanya ternak buzzer-buzzernya Jokowi ya, buzzernya Apa ya. masih ada Pak Buzzer? Sekarang masih, Bib. Kan dana masih banyak. Saya pikir udah selesai. Belum, Bib. Masih nyambung. Episode kedua. 2,5. Oke, ya. Jadi, nah sekarang apa yang saya bilang tadi, kondisi pendidikan kita itu nomor buncit di ASEAN. Ya, nomor buncit banget enggak, nomor 3 di bawah. Di dunia nomor 100 sekian. Nah, mereka sekarang ini berumur antara 10 sampai 17 tahun. Berarti 2045, 21 tahun lagi, umur mereka itu sudah 40-an, 35-an. Inilah mereka yang akan memimpin Republik ini. Gen Z itu ya. Gen Z, milenial. Gen Z nanti ya. Nah, kalau nggak disiapkan dari sekarang, ya, apa jadinya ini? Oke, Prof, setelah beberapa bulan Ya, rezim ini berkuasa, kita fokus ke tentang pendidikan tadi. Apa saja keberhasilan atau tanda-tanda membaiknya tentang pendidikan? Apa saja yang sudah, ya pertama sudah begini, berubah? ya, pendekatannya itu Pareto barangkali digunakan, fokus. Maka Kemendikbudristek yang dipegang oleh Karim, ya, Nabil Makarim. ya Makarim itu kan kakeknya kalau ya. Soal dia itu Nadiem Makarim. Nadiem Anwar Makarim. Ya. Nah, ini tokoh intelektual dulu sosialis. Tapi datang di Makarim, pendekatan pengelolaan pendidikan by Gojek system. Nah, itu keterlupakan, Bob. Nah, bukan, itu tetap apapun, apa yang ada di pikiran, apa yang menjadi perilaku di dalam tindakan, Bu. Nah, itu itu kan sudah banyak sekali perilaku tindakan-tindakan yang menyeleneh. Ya, semua lihat kan, diganti dengan menteri baru dengan Profesor Abdul Mukti ini, saya lihat banyak kemajuan-kemajuan. Nah, iya betul. Jadi sekarang dari Kemendikbudristek itu dipecah menjadi 3 bagian. Fadlizon kebagian jadi Menteri Kebudayaan. Wah, udah ngomong dia bikin puisi. Ada apa ini, ada tabok. Apa ini, apa tabok. Yang ditabok ini siapa? Ya rezim yang lama. Jadi berarti kan ada sinyal-sinyal, ya. Kemudian ada lagi apa? Galeri ya, Suprapto itu. Kan dibredel itu. Kok dibredel yang begituan? Karena di sana itu ada informasi-informasi mengenai kelakuan rezim yang lama. Malah Korea sekarang mengundang untuk ke sana. Oke. Nah, yang kedua, Kementerian ya Dikti dan Saintek, ya Prof Satrio, kita harapkan baik ini. Tidak ada lagi nanti cawe-cawe sehingga dia rektor, dia juga komisaris gitu kan. Ya, padahal aturan memilih rektor tuh senat plus pemerintah. Kalau swasta, senat perguruan tinggi dengan yayasan. Nah itu yang memilih kan begitu. Ini diintervensi rame. Tambah lagi rame kemarin Om Bahlil kita ya yang bikin masalah rempang itu jadi rempong gitu kan, pengen jadi dokter juga. Ya memang banyak dokter abal-abal di ya. Prof abal-abal juga ada. Seperti saya ini kan prof tanpa SK ini. Tapi sudah lektor kepala, associate professor lah. Karena di dalam etika, komunikasi di dalam dunia akademik itu, lektor kepala pun dipanggil prof gitu. Makanya saya tetap manggil prof. Ini nggak apa-apa lah. Nah, ya. Yang lain Sebab ada profesor juga yang diadukan profesor lain, dikatakan itu apa abal-abal sampai harus akhirnya terbukti bahwa profesornya itu beneran. Nah, tapi apa? Ini masalah politik. Oke, kita lanjut. Jadi, sedangkan untuk pendidikan rendah termasuk PAUD, menengah, ya atas gitu, dipegang oleh orang Muhammadiyah. Ya, Profesor Abdul Mukti. Abdul Mukti. Nah, dia tentu sudah
punya pengalaman ya, karena ya enggak, lembaga swadaya masyarakat atau komunitas yang terkaya di dunia itu Muhammadiyah. Ya. Perguruan tingginya berapa, sekolahnya berapa, rumah sakit berapa. Alhamdulillah terkelola. Walaupun satu dua tentu ada masalah, namanya manusia. Ya. Nah, saya lihat Universitas terkaya di Indonesia. Iya, Bro. Iya. Terkaya, Bro. Nah, ya, Nggak ada yang ngalahkan itu. ya, seperti kampusnya, rumah ya, sakit. seperti anu lah di NTT pun di sana tuh entah mau dia istrinya anak-anak Nasrani, nggak masalah, jalan saja dan pendidikan baik dan masyarakat berterima kasih. Ya. Nah, itulah dunia Islam, Dik. Ya. Ya. Nah, jadi sekarang Prof. Mufti ini ada 4 masalah. Dia harus membenahi masalah UN, ujian nasional. Mau bagaimana ini? Ya. Sudah itu kemudian mengenai kurikulum yang ada dan silabi, termasuk kurikulum merdeka. Yang ketiga adalah SDM-nya, tenaga pendidik dan tenaga penunjang pendidikan. Ya. Ya. Keempat adalah infrastruktur, sarana prasarananya, sekolah, bangku dan sebagainya. Nah, untuk itu beliau sudah mendapat alokasi budget sebesar untuk 20.000 sekolah yang akan direhabilitasi. Oh. Masya Allah. Lantas duit yang banyak kemarin dikemanain sama Mas Harin? Tentu kita minta pertanggungjawaban. 20.000 sekolah. 20.000 sekolah. Ya. Nah, setelah itu, untuk itu saya menyarankan pemerintah menerapkan waskat. Ya, kepada Pak Prof. Mufti, ya, ada satu metode pengawasan melekat yang zaman Pak Harto itu sudah disosialisasikan dan dididik. Ini mempan kalau yang melaksanakan tuh benar, yang melaksanakan manusia. Bukan kan sudah ada irjen, Prof? Apa? Sudah ada irjen yang mengawasi. Iya, mau dirjen kek, mau komjen kek, mau ijen kek, ya enggak. Bukan jen-jennya itu, kolbunya, mentalinya, karakternya, integritasnya, itu yang dipertanyakan. Nah, balik ke pendidikan yang dibawa Pak Mufti, antara, ya kalau sekarang saya pendidikan 13 tahun ya, usia 13, yang akan nanti bagian daripada bonus demografi, kalau tidak dikelola dengan baik, dia menjadi counterproduktif, menjadi beban negara, nggak akan tercapai Indonesia berkah, Indonesia emas itu. Karena itulah fokus di sini. Nah, saya sarankan pemerintah APBN untuk Pak Mufti itu dilebihkan dari yang lain. Selama ini kan 20% kan? 20% untuk seluruh. Ya, untuk seluruh. Ya. Itu pun nggak tahu lah entah kemana. Dan tidak hanya itu, pendidikan itu termasuk juga yang dikelola Departemen Agama. Kalau 20 itu nggak dikorup, saya kira cukup. Oh, cukup. Kalau 20 itu bersih, nggak dikorup, ya ini kan kenyataannya kan kita kan. Ini kan begini, Bib, mengalirnya dana dari pusat kan. Kayak batu es ini. Batu es, ya betul. Dari pabrik es meluncur sepadai sampai ke itu orang-orang Tegal yang jualan es di terminal itu kan. Kan terus itu. Kan ke distributor dulu. Distributor reseller baru kepada end usernya, penggunanya. Sampai tinggal separuh ya. Enggak. Kalau batu es itu keras, Bib. Sedikit cuma kebocorannya. Kalau Pak Mitro dulu bilang, ayahnya Pak Prabowo, bilang, ini kalau tidak salah dia menyebut antara 30% pada era itu. Kalau sekarang nggak, barangkali yang nyampe nya 30%, 10%-nya hilang. Nah, ini yang dibenahi. Itulah perlunya waskat tadi. Nah, waskat itu apa? Nah, ini kan Prabowo sudah bawa nih, kabinetnya dibawa latihan ke Tidar sana kan. Ya, tapi setelah itu ada, hasilnya ada. Sekarang, enggak. Budiari sedang diistirahatkan. Kenal Budiari? Tahu? Projo. Menteri. Relawan yang jadi menteri. Relawan yang jadi menteri. Ya. Ada proyek yang berkait ke sana sini ya, BTS ya. Aduh, triliunan lagi. Jadi kabinet sekarang udah cacat deh, Prof ya. Baru lahir belum 100 hari udah cacat. Gimana, Prof? Enggak, kan
belum 100 hari udah cacat kan? Ya, di mana cacatnya? Tadi Budi Ari tadi dapat. Ya, Budi Ari kan enggak. Budi Ari kan itu produk rezim yang lama. Ya, tapi kan dia kan masih Iya kan sekarang. ya kalau nggak dimasukin Budi Ari, dia nggak dimasukin Profesor segala macam ini nggak jadi dilantik dong. Oh. Jadi kabinet gado-gado tadi. Ya kabinet ya enggak, bukannya zaken kabinet, tapi second kabinet. Banyak orang second yang masuk itu. Gitu. LDP masuk, ya enggak, Erlangga masuk. Nah, siapa lagi itu? Nih ketua PAN, maaf ini. Jadi rezim apa namanya, rezim plus rezim gitu ya. Kan betul ya? Ya. Tetapi rezim baru kita pengen tahu sampai di mana. Sampai di mana kan? Nah, sekarang kan lagi sama-sama pasang-pasang kuda-kuda. Tentu dari Projo, ya, yang jelas sekarang gengnya udah terpecah ini. Jadi yang berhadapan dengan Prabowo ini sekarang adalah masyarakat untuk perubahan dan kemajuan, atau kemajuan dan perubahan, kemudian partai yang tadi juga PDI bisa berhadapan dengan Prabowo, sekarang udah enggak. Karena PDIP sekarang ini sedang berhadapan dengan ya yang membuat onak dan duri perjalanan Prabowo untuk 5 tahun ini. Karena apa? Ada pertemuan di Singapura katanya kan? Ini bocor halus. Dan Pasok dengar katanya. Jadi 2 atau 3 tahun ini udah, setelah itu Gibran. Nah Gibran kan cuma 2 tahun, jadi boleh dong. Bocor halusnya apa, Bro? Iya itu, jadi Prabowo mungkin cuma 3 tahun. Ketemu siapa? Habis itu disambung sama Gibran. Bukan, bocor halus siapa, ketemu siapa ketemu itu? Ya, tunggu bocor halus itu. Saya dengar suaranya suara Bu Kony yang ahli hubungan internasional. Dan juga memahami masalah intelijen beliau. Nah, ya, kemudian Hasto. Ini rame nih. Ya. Ini sekarang Kompasnya dengan bocor halusnya jadi makin laris. Tempo, Kompas. Tempo. Ini kalau Tempo itu ingat Fikri Jufri saya. Habaib juga itu. Sekarang saya dengar Alzemir dia. Orang cerdas, pinter. Oke. Jadi sekarang Prof. Mukti ini insya Allah kalau budgetnya dilengkapi, tentu akan cepat dia bisa melihat. Karena apa? Dalam dunia pendidikan ini variabelnya kan itu tadi. Pertama tujuan. Tujuan sekolah rakyat, SR atau SD, itu jelas. Must be able to. Ya. Tentu di dalamnya tergantung ada ilmu pengetahuan dan ketakwaan serta jas merah. Ya, apa itu? Civics, kewarganegaraan. Dia dapat pengetahuan, sains, matematika sesuai kebutuhan. Jangan pula anak PAUD sudah mulai diberikan matematik berat. Ini kan usulnya Om Gibran ini. Ya, jadi barangkali kalau matematiknya itu ngitung kelereng boleh ya, namanya juga anak PAUD kan. Oke. Nah, jadi dengan ini maka 3 tadi, rasa agama, ilmu pengetahuan umum, civic, termasuk sejarahnya, lengkap ini. Maka kemudian dibangunlah ya karakter anak-anak itu tadi. So, membangun karakter tuh nggak mudah, Pip. Dia panutan. Ini kayak BPIP itu, Prof. BPIP ini, ini Pancasila ini, Profesor. Dia enggak? Yang masalah zina aja dibenerin sama dia, ya. Bagaimana mau jadi contoh gitu, ya. Lebih mending P4-nya dulu zamannya Pak Soeharto, P4, ya. P7 ya. Ya, P4 dan ada BP7 gitu ya. Nah, jadi pembentukan karakter itu dipengaruhi oleh pendidikan, dipengaruhi lingkungan keluarga dan masyarakat, dipengaruhi faktor keturunan. Tapi faktor keturunan itu dominannya ada apa? Bersihkah jiwa orang tuanya? Itu yang utama. Kalau orang tuanya juga sudah profesional, intelektual, banyak yang juga masuk. Ya enggak, gerbongnya maling, Bip. Bapaknya profesor, bapaknya dekan, doktor, ini itu.
tapi anaknya kelakuannya ya enggak 11-12 sama Jokowi. Nah, jadi balik lagi pendidikan. Jadi kata kuncinya, Prabowo betul-betul memberikan dukung atensi terhadap dunia ini di samping yang lain tadi. Berilah walaupun secercah setitik, ya, sebab bolongnya batu tadi, ya, dengan adanya tetesan-tetesan air, akhirnya bolong itu batu. Jadi kalau ada tetesan yang makin besar, seperti di gua itu ada stalagmit, bertemu dia, tegak kokoh negara kita ini. Nah, mestinya Prabowo melakukan itu. Nah, ini ya saya enggak belain banget lah, cuma mantan pendukung Prabowo 2014, 2019 di Satgas Pemenangan ya. Kalau kemarin enggak, beda. Terus orang bilang, wah ini Bang Abbas ini pelin-pelan nih, dulu dukung Prabowo, sekarang dukung Anies katanya. Ya kebetulan kemarin saya penasehat, kan pilih mana yang paling, ya. Kan ada zamannya, Prof. Ya. Eranya kan. Waktu itu era Prabowo ya kita dukung Prabowo. Setelah kita lihat lagi 5 tahun berikutnya kan pilihan itu kan selalu Memang berganti. kalau pilihan tuh kemarin tuh antara ya kalau enggak Anies dan Prabowo. Cuma Prabowo ini beratnya apa? Beliau ini ada beban-beban juga pada dirinya dan Makanya keluarga. saat ini ujian ujian berat ya. Sekarang kabinet gemoy ya 48 kementerian, 5 lembaga. Kok gemoy? Kalau kan gemuk. Kabinet ini Habib melewatah juga ini ya. Jadi kabinet gemuk tadi. Tapi sebetulnya gemuk jumlah orang, cuma yang menjadikan besar adalah overhead-nya menjadi besar. Ya, itu yang menjadi sorotan tajam ya. Semua politikus saat ini itu kepengen menanti apa sih gebrakan-gebrakan yang kita tunggu-tunggu kan. Sampai hari ini kan sudah di 6 Januari ini belum kelihatan gitu loh, Prof. Itu yang kita lihat kan. Oke, jadi ini kan apa ranjau itu tadi, satu PPN kan gitu. Yang kedua KPK ya. Ini beberapa hari menjelang orangnya sudah diajukan oleh Jokowi ke DPR. Apakah DPR bisa disalahkan? Enggak. Begitu DPR nolak, langsung dipanggil KPK yang sekarang. Jadi serba sulit. Akhirnya lolos lah ini, ya. Nah sekarang tinggal Prabowo. Mestinya dia bilang bisik-bisik aja, nggak apa-apa, bisik-bisik. Bukan bisik-bisik ngembaliin duit, ya nggak. Bisik-bisik. Lu kalau mau duduk aman, jalankan aja yang baik. Kejar yang gede, selesaikan yang kecil. Jangan pula maling ayam itu dikenai 5 tahun. Yang pasti kita berharap KPK itu betul-betul sesuai fungsinya. Iya, dikembalikan fungsinya. Iya, fungsi itu kan ad hoc untuk memberantas korupsi kan. Tapi sekarang ini menjadi lembaga politik, itu yang kita Iya, itu yang kita kembalikan. Dan sekarang kan sudah ada yang bergerak itu, sudah ada yang bicara itu. Iya. Mereka akan mengajukan. Karena banyak sekali kasus-kasus yang kasat mata itu tidak dikatakuti, sementara kasus yang sangat kental bobot politik itu yang digarap, itu yang bikin kerisauan lagi, kegaduhan demi kegaduhan itu tidak putus dan otomatis mengganggu jalannya rezim ini, Prof. Betul, tapi ini kan beliau kan sudah ke Mesir ya, menghadiri D8. Ya kalau kita lihat ini gebrakan Prabowo ini kan luar biasa di dunia internasional tuh kita ikut bangga juga. Tapi di dalamnya kita tunggu. Iya, cuma apakah Prabowo mau juga masuk nanti sebagai seorang yang sukses seperti Jokowi? Enggak kan? Keluarganya juga enggak mau kan? Jadi artinya apa? Legasinya maunya seperti ayahnya, Sumitro. Walaupun katanya Sumitro pernah berontak. Yes, why ada PRRI? Nah, ini panjang ceritanya. Tapi yang jelas, kemudian dia kembali diterima aktif. Ya enggak? Safruddin pada negara itu kegiatan dia waktu PDRI dijadikan hari bela negara. Ini dari penetapan hal tersangka sampai hari ini kan sudah beberapa minggu, Prof. Dan gonjang-ganjing politik ini semakin hari semakin tidak jelas dan semakin membara. Kita melihat menantikan satu kebijakan dari Presiden, seperti kita ketahui bahwa KPK itu sudah di bawah Presiden. Belum ada kelihatan tanda-tanda untuk satu macam
apa langkah-langkah apa supaya untuk menurunkan tensi kegaduhan ini kita harapkan. Jadi tensi kegaduhan itu kan dari kacamata peminat perubahan, dari kacamata rezim dan orang-orang yang masih berada pada tempat-tempat pemerintah kekuasaan akan beda kan? Bukannya kita lihat sekarang. Iya, artinya sekarang semuanya terpulang pada Prabowo. Iya, kan seharusnya sebagai presiden ya situasi saut mengaut antara kelompok Hasto dengan kelompok KPK yang masing-masing bersitegang itu harus segera diambil langkah-langkah strategis supaya tidak berkepanjangan. Begini, kalau memang betul mau ditersangkakan, iya segera saja, jangan nunggu lama-lama lagi. Begini, ini Bib, kalau pepatah Melayu itu ada permasalahan itu, masalahnya rumit dan ruwet. Jadi Prabowo ini sedang menarik rambut di tepung. Kencang dia tarik, berantakan. Agak berantakan bahaya, Bib. Karena apa? 5 Agustus itu di Bandung itu rontok itu Braga dan sebagainya. Habis itu Cina-Cina itu. Apa mau seperti itu? Ya kita tidak menginginkan karena menjadi lembaga politik yang tiap hari di medsos itu ramai. Iya. Mau manggil Bu Mega, mau manggil ini, terus tiap hari itu penuh dengan hiruk pikuk kegaduhan ini. Sebab begini, bagian daripada Projo ini, ya jangan Jokowi aja dong. Iya, makanya kalau Prabowo, jadi dia pengen, enggak mau narik Prabowo jatuh bareng-bareng nih. Makanya kalau politik balas dendam ini tidak dituntaskan, tidak diselesaikan, tidak ada solusi yang baik dari seorang pemimpin kepala negara, kita akan terus seperti ini. Enggak, Bib. Kita kan sudah lihat, ya enggak? Kan sudah ada statement beberapa politisi, tokoh-tokoh dari Jawa Timur, Jawa Tengah, guru besar, kalau masih seperti ini, jangan salahkan rakyat kalau mereka berdua. Itu yang kita khawatirkan. Tapi kan ini kan mau 100 hari berapa hari lagi. Dan dia menyebut tengok perubahan dalam 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan. 3 bulan sudah hampir selesai. Berarti kita masih nunggu 3 bulan ke depan. Ya, sabar, Bib. Kalau saya masih pengen, karena saya ingin ada stabilitas. Karena apa? Ya memang semua ada kepentingan. Karena begini, kita ingat waktu Timor Leste lepas. Itu bukan kesalahan Habibie semata. Mereka takut, China takut, Amerika takut dengan sumber daya alam yang besar, dengan kemampuan pengembangan industri alutsista dan strategis. Karena era teknologi dan digital dikombinasikan menjadi negara produsen apapun kita yang terkemuka. Kenapa? Sumber daya alam kita lengkap, tenaga kerja bisa murah, pasar dalam negeri ini, dan kita bisa menjadi sahabat-sahabat daripada negara-negara Islam yang sudah hampir 2 miliar ini di dunia. Itu yang ditakutkan. Nah, dikerjain deh tuh Habibie, Nah, jadi untuk itu, maka sekarang pun, sekarang coba CN215. Itu kan dari Spanyol NASA CASA Sekarang sudah di India diproduk, enggak di kita lagi. Coba. Padahal kita sudah melakukan lompatan. Betul India dan Iran punya nuklir, Pakistan tapi kita sebentar ngejarnya, Bib. Orang Indonesia ini cerdas-cerdas. Otaknya Kecuali mereka yang cebong sekolah gitu kan. IQ-nya rata-rata sekian katanya. Ini guyon lah, nggak usah serius. Jadi kalau kita simpulkan, KPK insya Allah dia tidak menjadi lembaga politik. Ya, dia akan berhenti menjadi secara. Iya, itu aja poinnya. Kalau KPK itu berhenti menjadi lembaga politik, insya Allah dia berdiri pada apa sesuai dengan tugasnya untuk memberantas korupsi. Insya Allah bangsa ini bisa gaduh ini bisa ini tapi kalau para ahli hukum, para pengamat politik, saya ikuti di medsos lah, yang berat-berat jangan diutik dulu deh, yang bersihin dulu yang ringan-ringan gitu. Proses dendam-dendam ini tidak dihentikan, Prof, bangsa ini tidak akan maju, Prof. Tapi begini, Bib, hasad itu bagian daripada kehidupan manusia. Cuma bagaimana memaintain hasad tadi, dengki dan sebagainya. Nah, kalau orang ateis,
ini menjadi jiwa rega mereka. Kalau perlu saudara pun dibunuh, saudara pun dibantai gitu. Mereka itu, ya, Jadi beda ya. Islam sebagai agama langit atau Islam sebagai ideologi dengan Islam politik tidak mengenal itu. Kalau ada peperangan ya, angkatan perang Islam memasuki orang tua, anak-anak, kalian tidak akan kami ganggu. Disitulah Alexander bersalam. Waktu Mekah, begitu Rasulullah dari Madinah masuk, kalau kalian tempat Abu Sufyan aman, kalau kalian ini aman. Begitu nggak ada perjumpaan. Nah, ini barangkali ya karena kedekatan Habib juga dengan Prabowo dulu, mungkin udah kena influence ini gaya-gaya penanganan ya. Jadi problem solving and decision making. Ya, segera aja, Prof. Ya akan dilakukan Prabowo ini. Nah, kita lihat. Segera mumpung nasi belum menjadi bubur, kan gitu. Prof. Kalau sudah menjadi bubur kan repot. Ya, gitu kan? Ya, kalau banyak yang mengingatkan, banyak di sana sini. Nah, hentikan ini polemik masalah KPK ini. Iya, kalau tapi itu diselesaikan dalam waktu sebentar. Kalau masalah politik itu bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, Prof. Masalah politik. Tapi kalau masalah ekonomi, itu butuh waktu yang panjang. Tapi masa politik itu antara politik dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan. Iya, bukan dipisahkan. Artinya politik itu bisa dalam waktu segera. Jadi artinya bahasanya Bung Karno, ambek para ma'arta. Kalau tentukan key area problemnya. Nah, jadi masalah pokoknya tadi adalah politik kan? Iya. Karena politik kekuasaan. Iya. Ini yang dikempesin dulu kan begitu. Iya, betul. Setuju. Tapi untuk ngempesin itu kan ada tekniknya. Bukan cuma teknik, beliau punya kekuasaan untuk itu. Iya, kekuasaan kan di ujung jari dia itu, di Iya. mulutnya. Kenapa kita tunggu? Ini kalian nyesek nih, pendendam nih. Iya, kok lama banget gitu loh, sampai berminggu-minggu ini betul berpolemik terus-terusan. Kita pengen sesegera mungkin gitu loh. Kalau emang tersangka, udah cepat tersangka. Iya, angkat. Ya barangkali kalau misalnya orang Banten tuh udah rame itu. Orang desa pun ya, Golkar pun naik ke mobil itu kan. Iya. Padahal itu komandannya Bahlil kan, mendukung betul rezim yang lama itu. Ya, tapi sekarang anak buahnya itu teriak, pik 2 selesaikan, rempang selesaikan. Ya, yang perlu dijaga seperti pesan saya lalu, orang yang dekat dengan Prabowo jaga pokok pikirannya, pelihara jiwanya, agar implementasi ideologi negara Pancasila sebagai filsafat dan dasar hukum bisa ditegakkan, sehingga lembaga-lembaga negara yang ada di dalamnya lembaga-lembaga hukum itu bisa dikendalikan demi untuk bisa direalisasikannya ideologi Pancasila secara benar. Nah, sekarang untuk mengejar Indonesia emas, maka Pak Prof. Mufti kerja berat. Tapi arahan pokok sudah diberikan. Ya. Jadi saya sebagai yang berkecimpung lama di dunia pendidikan, di BUMN, maupun di swasta, maupun di pendidikan tinggi, saya gembira arahannya Prabowo. Tapi kalau Prabowo enggak juga, ya dilempengin setelah 6 bulan banget. Nah, mungkin kita ingatkan secara keras pada beliau. Ya, karena kita tidak ingin tenggelam, tidak ingin lagi sekarang nikelnya hilang terus, nggak tahu itu pajaknya kemana. Yang juga ini Sri Mulyani tax amnesty lah, pajak ini ternyata pajak motor pun juga naik itu kan. Nah, jadi inilah di bawah ini, dan ini juga dalam rangka ngerjain Prabowo ini. Ya. Iya. Jadi, waduh, bisik-bisik politik dengan Prof. Mabastawani tidak habis-habis dengan segudang pengalaman beliau, sehingga ya mudah-mudahan menarik untuk ditontonnya, Prof. Ya, kita lihat kan 100 harinya tidak berapa lagi. Tapi kalau ingin bagaimana dinamika kehidupan, perpolitikan, ekonomi, sosial budaya kekinian, ikutilah apa yang disampaikan Bi Fitri, Hasim,
Ubaidah Badrun, Said Didu, Rocky Gerung. Wih. Nah, Dan ikuti juga Kas dan Peace Channel. kalau itu otomatis dong, kita kan peace channel Oke. bicara. Pendekatannya selalu damai di bumi, damai di langit, damai di DPR untuk apa? Baldatun taibatun warafun ghafur. Dan gitu, Wid. Baik, nah bisik-bisik politik kenegaraan dengan Prof. Abbas Toha, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh.